Halo para calon abdi negara, sudah siap untuk masuk ke sekolah kedinasan yang kamu mau dan wujudkan mimpimu menjadi ASN? Saya akan menjabarkan berbagai macam tes yang bisa muncul ketika kamu mengikuti rangkaian tes di sekolah kedinasan. Selamat datang di video bedah soal bersama Edumetrics Indonesia. Sebelum kita membahas tentang soal-soal yang akan muncul di tes kedinasan, kita bahas dulu yuk. Kira-kira sekolah kedinasan itu apa sih? Sekolah Tinggi Ikatan Dinas adalah sekolah tinggi yang dinaungi langsung oleh beberapa kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Setelah lulus dari sekolah kedinasan, kamu dapat langsung bekerja di instansi yang sesuai dengan sekolah tinggi tersebut. Sebagai contoh, setelah kamu lulus dari IPDN atau Institut Pemerintah Dalam Negeri, kamu dapat bekerja di kantor kementerian. Menarik bukan? Berikut adalah berbagai macam tes yang akan muncul pada rangkaian tes masuk kedinasan nanti. Perlu diingat ya teman-teman, bahwasanya di setiap sekolah kedinasan, tes yang diuji akan beragam. Mari kita lihat kedua perbandingan berikut. 1. PKN STAN 2022. Tes SKD, tes kesehatan dan kebugaran, tes psikologi, tes wawancara. 2. IPDN, tes SKD, tes kesehatan, tes psikologi integritas dan kejujuran. Pantuhir, verifikasi dokumen, tes kesehatan 2, tes kesemaptaan, dan pemeriksaan penampilan. Nah, mari kita bedah jenis soal-soal tersebut yuk. 1. Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tes ini terdiri dari 3 materi tes, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, tes karakteristik pribadi atau TKP. Sama seperti SNBT, tes SKD memiliki passing grade yang harus diraih bila mana kamu ingin masuk ke sekolah kedinasan impian kamu. Untuk passing grade 2023 belum ada informasi lebih lanjut. Namun sebagai referensi, Kak Agung jabarkan passing grade tahun 2022 ya. Tes wawasan kebangsaan atau TWK nilai harus minimal 65. Tes intelijensi umum atau TIU nilai harus minimal 80. Tes karakteristik pribadi atau TKP nilai harus minimal 156. Jadi, total yang harus dicapai di 2022 ialah 301. Kisi-kisi soal TWK. Berikut adalah kisi-kisi dari TWK. Nasionalisme, kemampuan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Hal ini bisa didapatkan melalui cita-cita serta tujuan yang sama. Kondisi ini krusial untuk dilakukan demi keinginan mempertahankan identitas nasional. Bela negara. Individu harus berperan aktif pertahankan eksistensi bangsa dan negara. Integritas, kemampuan untuk terus menjunjung tinggi nilai kejujuran, ketangguhan, komitmen, serta konsistensi dalam kesatuan sikap demi mencapai tujuan nasional. Pilar negara, kemampuan untuk membentuk karakter positif yang berasal dari pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pada Pancasila, NKRI, UUD RI 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kisi-kisi soal TIU. Berikut adalah cakupan dari soal TIU. Kemampuan figural, analisa mengenal ketidaksesuaian, analogi gambar, serta serial.
Kemampuan verbal, menganalisa silogisme, analogi, serta analitis. Kemampuan numerik, cakupannya ialah soal cerita, soal berhitung, deret angka, serta perbandingan. C. Kisi-kisi soal TKP. Berikut adalah cakupan dari soal TKP. Pelayanan publik, kemampuan untuk kerap menampilkan perilaku keramah tamahan ketika bekerja agar kebutuhan serta kepuasan orang lain bisa terpenuhi sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sosial budaya, kemampuan untuk beradaptasi serta bekerja secara efektif di tengah masyarakat yang terdiri di atas macam-macam budaya, agama, suku, dan yang lainnya. Jejaring kerja, kemampuan untuk kerap membangun serta membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, atau melakukan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Teknologi, informasi, dan komunikasi, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif yang ada dalam rangka tingkatan kinerja. Anti-radikalisme, mendapatkan serta menjaring informasi dari individu terkait pengetahuan anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan juga bertindak ketika menanggapi berbagai alternatif situasi. Profesionalisme, mampu untuk mengerjakan tugas dan fungsi-fungsinya berdasarkan tuntutan jabatan yang dimiliki. Tes kesehatan. Tes kesehatan luar atau fisik. Pada tahap ini, peserta seleksi sekolah kedinasan akan diperiksa secara fisik. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa dalam tahapan ini seperti kesehatan mata, kesehatan gigi, tinggi badan, berat badan, postur tubuh, pendengaran, dan lain sebagainya. Tes kesehatan dalam. Pada tes ini, hasil yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung karena pemeriksaannya akan dilakukan di laboratorium. Beberapa hal yang diuji dalam tahapan ini yakni darah, ronsen, urin, detak jantung, dan lain-lain. Tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Materi dan aspek-aspek penilaian tes psikologi ialah sebagai berikut. Kecerdasan, kemampuan analisis sintesis, kerjasama, motivasi dalam berprestasi, kedisiplinan, loyalitas, kecepatan kerja, ketelitian kerja, ketahanan kerja, ketekunan kerja, manajemen, percaya diri, kepemimpinan, daya kreativitas. Nilai sikap yang diukur dalam tes integritas dan kejujuran ialah sebagai berikut. Integritas 1. Bersikap, bertindak, serta berperilaku jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan. 2. Konsisten dalam bertindak dan bersikap. 3. Mempunyai komitmen pada visi dan misi. 4. Objektif terhadap setiap permasalahan. 5. Berani dan tegas dalam mengambil keputusan serta resiko dalam pekerjaan. 6. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan juga amanah. Inovasi. 1. Kaya akan ide-ide baru. 2. Selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kepemimpinan. 1.
berani menjadi pelopor serta penggerak dalam perubahan pemberantasan korupsi. 2. Dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan. Transparansi. 1. Setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan juga dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelaksanaan tugas senantiasa dievaluasi secara berkala. 3. Hasil tugas terbuka untuk semua stakeholder. Produktivitas. 1. Bisa bekerja keras. 2. Bisa memakai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 3. Berorientasi pada hasil kerja yang sistematis, terarah, dan berkualitas. Profesionalisme. Bekerja sesuai standar, mempertanggungjawabkan hasil kerja, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan tinggi, bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa adanya intervensi pihak lain, konsisten serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Religiusitas. 1. Yakin bahwa setiap tindakan dilakukan diawasi oleh Sang Pencipta. 2. Tekun melaksanakan ajaran agama. 3. Awali tiap tindakan dengan niat ibadah. 4. Apa yang dilakukan kemarin, hari ini harus selalu lebih baik. Tes seleksi kompetensi bidang atau SKB meliputi tes 3 mata pelajaran khusus, yakni fisika, matematika, bahasa Inggris. Di tahun 2022, jumlah soal ialah 80 pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Jika jawaban benar akan bernilai 5 dan jawaban salah bernilai 0. Tes kesamaptaan. Dalam tes kesamaptaan, beberapa tes fisik perlu dilakukan oleh peserta. Biasanya, tes tersebut berupa push up. Push up adalah jenis senam yang berfungsi memperkuat otot bicep atau tricep. Di posisi awal, diperlukan untuk tidur tengkurang dengan tangan pada sisi kanan dan kiri badan. Lalu, badan diangkat ke atas dengan kekuatan tangan posisi kaki dan badan harus lurus tegak. Sit up. Ini adalah latihan ketahanan bagian abdomen dalam rangka menguatkan dan mengencangkan otot perut. Latihan ini dilakukan dengan cara badan berbaring terlentang, kemudian mengangkat badan. Baring duduk akan melatih kekuatan otot pada perut, pinggul, dada, dan leher. Shuttle run. Biasanya, peserta akan lari dalam jarak pendek melewati lintasan yang bentuknya seperti angka 8. Penilaian akan berdasarkan kecepatan sprint. Pull up. Latihan ini digunakan untuk melihat kemampuan kekuatan pada otot lengan. Pelaksanaannya akan dilakukan menggunakan satu tiang. Kemudian, badan tergantung menggunakan lengan dan badan ditarik ke arah atas. Berikut adalah rincian tes-tes yang akan kalian jalani jika kalian berminat mengikuti seleksi tes masuk sekolah kedinasan. Jika kamu ingin lebih siap dalam menghadapi rangkaian tes-tes tersebut, belajarlah bersama Master Teacher Edometrics Indonesia. Kami siap membantu kamu menjadi calon ASN. Ingin melihat konten video tentang pembahasan soal CPNS? Jangan khawatir, Edometrics Indonesia punya nih konten video yang sesuai kebutuhan kamu. Klik video di samping ini ya, subscribe ke channel Edometrics Indonesia dan wujudkan impianmu bersama kami. Saya Agung dari Edometrics Indonesia, pamit undur diri. Semangat terus berjuang PTN!